Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, aku punya The Magician. Wow. The Magician muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa. Kenapa aku katakan demikian? Karena kartu ini menggambarkan tentang sebuah keajaiban dan bahkan tentang sebuah mukjizat besar yang akan terjadi, ya, berpotensi terjadi di dalam kehidupan kamu. Ketika sebuah keajaiban dan potensi keajaiban, potensi mukjizat terjadi di dalam kehidupan kamu, jelas dong, pasti bakal ada sebuah kehidupan yang akan jauh lebih baik. Keberuntungan demi keberuntungan akan kamu peroleh, ya, akan bangkit dari segala keterpurukan. Masalah-masalah yang terjadi selama ini akan berpotensi selesai, tuntas, teman-teman, dan kehidupan baru yang lebih positif tentu akan terjadi, ya, akan kamu alami. Nah, kemudian dari kartu pertama ini memang seolah-olah itu menggambarkan kamu seperti memegang sebuah kunci, ya, yang dapat kamu pergunakan untuk membuka jalan kerezekian kamu, ya, jalan keberuntungan kamu, gitu loh. Dan bahkan jalan persoalan-persoalan yang selama ini terjadi itu akan segera kamu selesaikan lah, ya, teman-teman. Jadi pada intinya seperti itu. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya, wow, ada Nine of Pentacles. 9 koin muncul hadir, ya. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah kelimpahan materi rezeki, sebuah kondisi kehidupan yang lebih mapan, makmur, ya, nyaman, ya. Itu tadi, ya, teman-teman. Kenapa? Ada sebuah keajaiban dan potensi mukjizat terjadi di dalam kehidupan kamu. Dengan kata lain apa? Ikut campur tangan Tuhan yang cukup nyata. Ketika Tuhan benar-benar ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, mungkin dengan mengirimkan sosok-sosok malaikatnya, ya, berupa malaikatnya, ya, berupa malaikat, mungkin itu secara visualisasinya kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, ya, orang-orang yang berenergi positif. Kemudian mungkin juga apa ya, mungkin karena energi positif kamu yang membuat rezeki kamu tuh menjadi lancar, ya. Jadi urusan kamu tuh akan selalu dimudahkan banget, teman-teman. Nah, itu tanda-tanda bahwasanya doa kamu terkabulkan, ya. Kamu berenergi positif. Next. Wow, The Empress muncul hadir. Melihat dari energi kartu ketiga ini, teman-teman, ya, lagi dan lagi aku melihat sebuah kemakmuran di dalam sebuah kondisi kehidupan, ya. Kemakmuran, kelimpahan materi, rezeki, kehidupan yang mapan, sejahtera, kedewasaan, kesuburan, lambang kesuburan juga terlihat, teman-teman, kemenangan dan pencapaian. Jadi aku rasa nikmat mana yang kau dustakan, teman-teman, ketika perjuangan kamu, pengorbanan kamu, ya, kemudian doa-doa kamu itu benar-benar akan termanifestasikan dan terwujud dengan cukup sempurna. Oke, kun fayakun. Next, pada kartu yang keempat, wow, aku punya nine, ya, of cups di sini, teman-teman. Ada 9 cangkir. Oke, 9 cangkir, 9 koin. Jadi apa yang terlihat pada kartu keempat ataupun kartu terakhir, ya, penutup untuk masalah kondisi peruntungan teman-teman Taurus. Tidak dapat aku
ragukan terhadap sebuah energi positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, tidak ada sedikit pun masalah yang bakal terjadi. Artinya itu berpotensi akan benar-benar mengubah total ya teman-teman kehidupan kamu jadi lebih baik. Ada kelimpahan materi lagi dan lagi seperti itu. Ya, kelimpahan materi, kehidupan yang mapan, makmur, sejahtera. Aku rasa dalam kehidupan kamu akan benar-benar dibanjiri dengan berbagai keberuntungan deh, teman-teman. Karena keajaiban dan mukjizat terbesar yang akan kamu peroleh. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Taurus, rezeki ataupun keuangan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Eight of Pentacles, 8 koin, teman-teman. 8 koin muncul hadir sebagai energi pembuka, ya, terkait dengan masalah keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Taurus. Jadi memang dari kartu pertama ini yang aku lihat adalah sebuah kesabaran yang tidak akan sia-sia. Kesabaran kamu di dalam mengupayakan, ya, di dalam mencari rezeki, komitmen kamu, konsisten yang kamu lakukan, ikhtiar dan doa kamu, teman-teman, itulah yang bakal membuat rezeki kamu akan berlimpah ruah. Itulah yang akan membuat adanya, ya, rezeki yang sangat besar banget, teman-teman, ya, akan meroket bahkan keuangan kamu. Ya, inilah sebuah kerja keras yang kamu lakukan selama ini. Nah, kemudian aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir di sini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah transisi kehidupan baru yang lebih positif itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Sebuah transisi kehidupan baru tentu sesuatu hal yang mungkin selama ini nggak kamu bayangkan sebelumnya dan itu terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, kamu hanya berharap adanya sebuah kebaikan itu terjadi. Kamu hanya berharap sebuah kestabilan dan bahkan ya sebuah kestabilan itu kamu dapatkan, teman-teman. Tidak hanya itu gitu, tetapi mungkin ini lebih dari apa yang selama ini kamu harapkan. Ya, Tuhan memberikan hal yang lebih untuk kamu. Kenapa? Tadi kamu orang yang sabar, kamu orang yang cukup antusias ya, pesimis, ya cukup optimis maksudnya teman-teman. Ya di dalam mengejar sesuatu, ya memiliki mindset yang sangat positif. Nah, kemudian aku punya Page of Pentacles. Sebagai energi penutup nih ya, mengenai tentang keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Taurus. Lagi dan lagi aku lihat ada keuangan yang bagus, lancar, stabil ya teman-teman. Jadi rezeki itu memang bisa datang dari manapun, ya dari segala penjuru arah. Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang memang paling indah untuk kamu teman-teman. Paling baik banget ya aku rasa dalam pekan ini rezeki kamu akan berlimpah. Ya, sesuatu hal yang nggak kamu duga ya pada akhirnya terjadi. Itulah ketika seseorang menunjukkan hal yang terbaik, kita tidak pernah mengeluh dengan sebuah kondisi keadaan. Mungkin kalau dikatakan sedikit berputus asa, pesimis, ya wajar ya namanya juga manusia terkadang ketika begitu banyak masalah problem yang terjadi ya pastinya membuat sedikit pusing ya teman-teman. Tapi ya itu tadi semuanya akan terlewati kok ya dengan kondisi keuangan yang bakal lebih bagus ya lebih baik. Amin ya teman-teman. Semoga semua teman-teman Taurus menjadi ya baik kehidupannya ya rezekinya lebih lancar berlimpah gitu ya. Amin. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Wow. Aku punya Four of Wands, The Tower, dan aku punya King of Wands. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Taurus, memang dapat aku akui di sini ya, teman-teman. Mungkin kalau dikatakan keterpurukan, kalau dikatakan kehidupan kamu penuh dengan tantangan, masalah, ya mungkin seperti itu ya. Ya semua orang mungkin pernah lah, ya semua rumah tangga pernah mengalami hal-hal yang mungkin cukup buruk, sangat buruk, terburuk, ya seperti itu teman-teman. Tetapi niscaya hubungan kamu akan kembali membaik ya ketika mungkin itu mengenai tentang adanya pihak ketiga, ketika mungkin itu mengenai tentang kondisi ekonomi yang memburuk ya. Jadi semuanya bakal lebih baik di sini. Kenapa? Ini 4 tongkat ini menggambarkan hal demikian teman-teman. Keharmonisan, ya kerukunan kembali, pencapaian, kesuksesan, keberhasilan itu akan kamu dapatkan kembali
di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Taurus. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Aku punya Ace of Pentacles, Page of Wands, dan aku punya Five of Pentacles. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu, teman-teman. Ya, semoga ini bisa menjadi sebuah awal kebahagiaan kamu. Ya, ketika selama ini kamu sudah cukup banget berjuang, berkorban, ya, dan memberikan segala sesuatunya, segala sesuatu yang terbaik pastinya untuk dia gitu ya. Dan memang sih harapannya adalah kamu nggak ingin segala sesuatunya itu sia-sia gitu ya, teman-teman. Ya, tentu ketika kamu mungkin terlalu sayang kepada dia dan rela memberikan hal apapun untuk dia, melakukan hal apapun untuk dia, tentu feedback yang kamu inginkan juga pastinya hal-hal yang positif. Nah, jadi dari apa yang aku lihat dari ketiga kartu ini, teman-teman, ya, sebenarnya sih cukup menunjukkan tentang bagaimana perjuangan kamu selama ini mempertahankan dia, tentang bagaimana upaya kamu selama ini membahagiakan dia. Jadi kalau dikatakan hubungan kamu akan berjalan dengan mulus, iya selanjutnya tidak juga. Ya tetap sih ada selalu masalah, itu akan selalu ada, teman-teman. Ya, dan ibaratkan semakin ke depan hubungan itu memang semakin banyak tantangannya gitu loh, teman-teman. Ya, terlebih terkait dengan masalah keegoisan yang selalu saja ya membuat hubungan kamu menjadi rumit. Jadi poinnya di sini adalah harus bisa menyeimbangkan ya sebuah keegoisan ya. Kemudian apa ya? Mungkin lebih kepada keras kepala ya, teman-teman. Itu sih ingin menang sendiri. Itu sesuatu hal yang memang selalu menjadi masalah utama ya di dalam kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang berpacaran. Jadi harus diminimalisir. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Knight of Swords, kemudian aku punya Eight of Pentacles ya, F of Cups teman-teman, mohon maaf ada 8 cangkir, dan kemudian aku punya The World. Nah, melihat tentang bagaimana energi kehidupan asmara kamu dalam pekan ini ya teman-teman, hati-hati waspada di sini. Banyak yang ingin mendekati kamu, banyak yang ingin mendapatkan kamu. Ya, mendekati, berarti ada sebuah energi yang membuat mereka tertarik kepada kamu. Namun faktanya nyatanya adalah sepertinya mereka hanya ingin manfaatin kamu doang, teman-teman. Ya, jadi untuk saat ini harus lebih selektif ya ketika mencari pasangan hidup. Bukan berarti semuanya negatif, toksik, tidak ya. Ada kok energi yang positif yang sepertinya sedang mendekat, tetapi di sini kamu bakal sulit untuk membedakan, teman-teman, ketika kamu tidak benar-benar melihat ya, memandang mereka dari inner beauty-nya. Dengan apa? Ya, dengan intuisi kamu, dengan kata hati kamu, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, aku punya Ten of Wands, Page of Cups, dan aku punya Six of Wands ya. Nah, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, sepertinya dia ingin melihat kamu lebih serius dan berkomitmen. Ada perjuangan dan pengorbanan yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin mendapatkan dia. Ataupun mungkin kebalikannya, ya. Kamu ingin melihat dia itu berjuang dan berkorban untuk kamu agar kamu yakin bahwasanya dia orang yang sangat berkomitmen. Karena selama ini begitu banyak orang yang mendekati kamu, ya, teman-teman, nyatanya faktanya ya nggak ada yang benar-benar serius tulus gitu ya. Karena semuanya sekedar ucapan, tidak ada pembuktian gitu ya. Dan kemudian juga sebaliknya mungkin bukan hanya kamu gitu teman-teman, mungkin sebelum-sebelumnya juga banyak orang yang mendekati dia dan hanya sekedar ucapan. Maka kali ini benar-benar ingin melihat bagaimana ada perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan agar apa? Agar yakin, percaya teman-teman. Karena yang aku lihat memang ini mencari sosok orang yang sangat berkomitmen ya. Seperti itu. Oke, next. Tetapi ketika ada perjuangan pengorbanan di situ berpotensi akan berhasil kok. Oke, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan. Untuk teman-teman Taurus. Aku punya tanggal 19, 16, 25, 24, 20, tanggal 3,
tanggal 1, 29, 11, 14, tanggal 2, dan tanggal 17. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.